Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai hari ini bisa bersama-sama bersekutu dalam ibadah. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita berdoa pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang segar dan kami menikmati hadirat-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Bapa untuk menyembah-Mu. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Mari panggil Roh Kudus di hari ini datang menghampiri kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Panggil Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi panggil Dia. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
Kekuatanmu besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin Tuhan, iman kami. Ya Yesus baik. Benar kami rasakan Engkau Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik kuasa. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik kuasa. Kekuatannya besar. Kekuatannya besar. Haleluya. Kekuatannya besar. Puji Tuhan. Kekuatannya besar. Pujilah nama. Kekuatannya besar. Kekuatannya besar. Haleluya. Kekuatannya besar. Puji Tuhan. Kekuatannya besar. Pujilah namanya. Sekali lagi dengan segenap hati. Kekuatannya besar. Kekuatannya besar. Kekuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa-Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama,
Seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Surgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Surgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Surgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Surgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Surgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama mau dengar firman Tuhan ya, untuk siapkan Alkitabnya dan kita siapkan hati untuk kita menerima berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh tiba di hari ini, hari yang spesial, di bulan di mana kami merayakan kemerdekaan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Tuhan sampai hari ini. Dan kami mau renungkan firman, apa yang harus kami lakukan untuk merawat semua yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah. Berbicaralah pada kami, memberkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada.
yang mendengarkan atau menyaksikan atau beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini. Biar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Aba, bersyukur buat semua anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di bulan Agustus dan bulan ini Tuhan memberkati negara kita. Dan walaupun masih masa pandemi, kita semua percaya Indonesia akan dibebaskan dari COVID-19. Amin. Indonesia akan diberkati, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan disembuhkan. Itu doa kita semua sama-sama dan jadi terus pokok doa tiap hari kita dukung. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga seluruh keluarga dalam perlindungan, dan gereja kita juga bisa dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu Tuhan banyak bicara pada gereja kita tentang kasih mula-mula, tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saya mau bicara sesuatu yang melanjutkan dari kasih mula-mula itu. Kalau kasih mula-mula sudah kita terima, kalau kemerdekaan sudah kita terima, apa yang harusnya kita lakukan? Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang namanya merawat kepercayaan dari Tuhan, merawat hubungan dari Tuhan, merawat semua yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Nah, salah satunya kemerdekaan, hidup Anda, kesehatan, itu perlu dirawat. Tidak kemudian semena-mena kita pakai semua yang Tuhan berikan, lalu kemudian nanti Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti bela. Nggak gitu ceritanya. Saudara dikasih Tuhan, kita mesti ada bagian yang harus kita lakukan, tanggung jawab yang harus kita genapi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah kembali kepada kasih mula-mula, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Judul khotbah hari ini, merawat kasih mula-mula. Amin. Merawat kasih mula-mula. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kembali ke kasih mula-mula itu hal yang sangat penting. Tapi menjaga kasih mula-mula yang sudah kembali tidak kalah penting. Ya. Kalau sudah kembali mesti dijaga. Cinta itu masa dibiarkan sebentar ada, sebentar enggak ada. Ya, enggak. Saudara dikasih Tuhan, satu kali saya ikut sebuah seminar keluarga tentang pasutri, pasangan suami istri. Dan saya menemukan sebuah kata yang bagus sekali ketika pembicaranya waktu itu menyampaikan. Dia bilang begini, cinta itu perlu dirawat. Wah, luar biasa, benar juga ya. Saudara dikasih Tuhan, cinta itu harus dirawat. Nah, siapa yang merawat? Kasih itu dua arah, saudara dikasih Tuhan. Yang namanya cinta itu adalah hubungan. Kalau kasih mula-mula itu sudah kembali kepada kita, maka tentunya dua pihak harus kembali merawatnya. Kalau dari pihak Tuhan nggak usah ditanya, saudara. Tuhan pasti akan menjaga cintanya kepada kita semua. Bahkan dari awal, sebelum kita mencintai dia, dia sudah lebih dulu mencintai kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang yang jadi masalah di bagian kita nih, ya, bagian Anda dan saya. Kasih itu harus dirawat. Sekali lagi, kasih itu hubungan. Artinya, kasih itu tidak bisa satu arah.
orang Indonesia bilang bertepuk sebelah tangan namanya, ya. Tidak ada bunyinya, tidak jadi apa-apa, nggak ada perjanjian, nggak ada komitmen kalau cuma satu arah. Tapi kalau cinta itu dua arah, maka yang ngerawat juga harus dua arah. Saudara dikasih Tuhan, kasih itu dua arah dan terus-menerus dirawat dan dijaga. Menjaga kasih dan menjaga hubungan itu seperti pokok anggur dan rantingnya. Bagaimana pokok anggur yaitu Tuhan Yesus dan rantingnya yaitu Anda dan saya, cabang dan rantingnya itu bisa berpaut terus bersama-sama, ya. Berpaut terus bersama-sama, pegangan terus sama-sama. Itu yang perlu dijaga. Kalau itu terjadi, tadi ayat yang kita baca ya, kalau itu terjadi, hubungan yang terus itu terus terjaga itu ya saudara dikasih Tuhan, maka Anda akan bisa berbuah. Yang kedua, Anda dan saya akan dijawab doanya, saudara dikasih Tuhan, ya, akan dijawab. Yang ketiga, kita jadi bisa menjadi murid Kristus, ya. Dari sana kita akan bisa dilihat oleh dunia sebagai murid Kristus yang memuliakan Bapa di surga. Jaga dan rawat kasih mula-mula. Makanya waktu jemaat Efesus di kitab Wahyu pasal 2 itu, mereka tetap melakukan kegiatan, bayar harga, mengalir dalam karunia dan sebagainya. Tapi sama Tuhan dicela karena mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Kenapa ya? Karena sebenarnya mereka seperti aktif, tapi udah nggak ada isinya lagi, udah nggak ada nyawanya, udah nggak ada semangatnya, udah nggak ada cintanya. Mereka sebentar lagi menjadi ranting yang kering yang akan dicampakkan, seperti ayat firman yang tadi dibaca. Saudara kasih Tuhan. Kenapa? Artinya ada yang putus hubungan antara cabang dan ranting itu. Kelihatannya sekarang lagi semangat, sebentar lagi bisa-bisa sudah enggak, ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah kita tidak mau jadi seperti ranting yang dibuang. Kita mau terus berbuah, katakan amin. Kita mau doa kita terus dijawab, katakan amin. Saudara kasih Tuhan, kita mau memuliakan Bapa di surga dan jadi murid Kristus, katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita jaga cinta kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula itu kita rawat. Dalam pasal perikop pendek tadi yang cuma 8 ayat, Yohanes 15 ayat 1-8 merupakan salah satu khotbah yang dicatat oleh Yohanes, Rasul Yohanes, yang diyakini diucapkan oleh Tuhan Yesus di malam terakhir, ya, ketika sedang perjamuan kudus, ya. Karena itu Yohanes 15, ya, Yohanes 15. Jadi sudah dekat sekali, sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi waktu itu sebelum dia disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, jadi ini adalah salah satu, boleh dibilang salah satu pesan yang sangat penting, pesan yang merupakan bagian dari wasiat dari Tuhan yang mau mengucapkan khotbah terakhirnya, gitu ya. Saudara, ini kalimat yang penting sekali. Dan dalam 8 ayat yang pendek itu, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan baik-baik, ada satu kalimat yang diulang 3 kali. Dan saya percaya itu adalah bagian paling penting dari perikop ini. Diulang 3 kali, ya. Yang pertama, di sana diucapkan di ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, diucapkan di ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, diucapkan di ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, dan seterusnya. Saudara, dalam kebiasaan tradisi orang Yahudi, kalau mereka mau mengucapkan sebuah kalimat yang sangat penting, mereka tidak bilang begini, ini penting, perhatikan ya, lalu dia ucapin. Nggak begitu, ya. Saudara kasih Tuhan, kalau mereka mau mengucapkan sesuatu yang penting, mereka ucapkan saja, tapi nanti mereka akan ulang 2 kali. Tapi kalau sampai diulang 3 kali, itu berarti sangat penting.
Amin. Sangat penting. Nah, dalam 8 ayat ini diulang 3 kali. Berarti ini adalah bagian pokok dari bagian penting dari perikop ini. Apa itu? Tinggallah dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Apa itu? Ya, ini hubungan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau bilang, semua yang kita lakukan, mau berbuah, doa dijawab, jadi Kristen yang berhasil, bahkan ketika masa pandemi seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan itu yang sangat penting. Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Saya ulangi ya, Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Jadi ada 2 arah. Kita masuk ke dia, dia masuk ke kita. Gampangnya seperti itu. Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang namanya hubungan 2 arah. Kalau ranting atau cabang itu bilang begini, capek ah, banyak angin, banyak badai, panas, capek ah pegangan sama pokoknya. Ya sudah, ketika dia lepas, selesai dia. Maka ranting itu akan kering dan kemudian dicampakkan karena tidak mungkin berbuah lagi dan tidak bisa dipakai. Karena yang namanya ranting anggur itu tidak sekuat ranting pohon-pohon yang lain. Tuhan sengaja kasih perumpamaan pakai pokok anggur, saudara dikasih Tuhan, untuk menunjukkan bahwa betapa tidak berdayanya kita kalau berada di luar Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi ada 2 hal nih ya. Kalau kita mau merawat cinta kita dengan Tuhan, mau merawat hubungan kita dengan Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan, pastikan Tuhan tinggal dalam kita. Ya, izinkan itu terjadi, saudara dikasih Tuhan. Hubungan itu. Ini sebabnya kenapa ajaran hipergrace itu berbahaya. Kenapa? Ajaran hipergrace itu lebih menekankan kepada status. Ya, status. Oh, saya sudah statusnya anak Allah. Oh, statusnya adalah bangsa tebusan Allah, milik Allah, pasti dibela sama Tuhan. Jadi status terus. Status sama hubungan itu 2 hal yang berbeda, saudara. Alkitab ngajarin bukan soal status. Kita mau dapat status apa? Ya puji Tuhan lah ya, itu dapat dari Tuhan, saudara. Namanya juga diangkat ya, dikasih sama Tuhan, anugerah, kasih karunia. Tapi saudara dikasih Tuhan, gak ada yang perlu dibanggakan di sana. Yang Tuhan mau dari awal, sejak kenapa manusia diciptakan, sampai Tuhan Yesus harus mati, sampai Tuhan Yesus harus bangkit, dan kemudian kita semua ada hari ini. Itu adalah hubungan Tuhan dan kita, hubungan kita dan Tuhan. Mari perhatikan hubungan ini, kembali kepada kasih mula-mula, dan rawat kasih mula-mula itu dengan membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang pertama, tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan punya 3 arti. Yang pertama adalah saya pakai istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memakai istilah begini. Tinggal dalam Tuhan, dia pakai istilah gini. Dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Tinggal di dalamnya Tuhan. Dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Baptizo, masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Ya. Jadi manusia baru, artinya lahir baru. Tinggal dalam Tuhan bisa terjadi ketika Anda lahir baru, ketika kau bertobat, ketika kau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau mau belajar hidup seperti Yesus, engkau lahir baru. Engkau lahir baru. Betul, engkau belum jadi seperti Yesus, tetapi engkau sudah mulai perjalanan iman yang baru. Manusia baru sedang mulai bertumbuh. Berapa banyak yang sudah lahir baru? Kalau Anda belum lahir baru, yuk berdoa, Tuhan ampuni saya, dan masuklah dalam hati saya, dan kemudian jadilah Tuhan buat hidup saya. Itu yang namanya lahir baru. Saudara yang dikasih Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, masuk dalam Tuhan, lahir baru. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Bicara soal masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Waktu engkau membaca Alkitab, engkau masuk hadirat Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, engkau masuk hadirat Tuhan. Waktu engkau memuji menyembah Dia bersama-sama unity dengan yang lain, engkau masuk dalam hadirat Tuhan.
Itulah sebabnya kenapa perlu dan penting sekali untuk hari-hari yang jahat ini kita jangan sendirian. Ayo bareng-bareng dengan yang lain. Bareng-bareng berdoa, memuji, menyembah, bersekutu dengan yang lain. Baik itu di ibadah raya, baik itu di KUL, di Komsel, saudara, di COT, atau saudara dikasih Tuhan, Anda masuk dalam rumah doa atau menara doa, ya baik di Zoom, ya atau apapun aplikasi yang dipakai, bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan. Berapa banyak yang mau melakukannya? Masuk dalam hadirat Tuhan. Arti yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Masuk dalam Tuhan itu punya arti hidup dalam kerajaan Allah. Hidupmu tidak di luar kerajaan Allah, hidupmu ada di dalam kerajaan Allah. Gimana caranya untuk masuk dalam kerajaan Allah? Yang pertama pasti lahir baru. Engkau lahir dalam kerajaan Allah. Tapi yang kedua, engkau harus bertumbuh dalam kerajaan Allah. Nah, genapi panggilanmu masing-masing, itulah bukti bahwa engkau hidup dalam kerajaan Allah. Hidupmu bukan untuk dirimu lagi. Hidup Anda dan saya hidup untuk panggilan yang Tuhan tetapkan. Itu namanya hidup dalam Tuhan. Apa panggilan yang Tuhan tetapkan? Genapi, lakukan. Para pria, engkau dipanggil untuk jadi pria. Engkau dipanggil untuk jadi suami. Engkau dipanggil untuk jadi papa. Genapi panggilanmu. Para wanita, engkau dipanggil untuk jadi wanita. Engkau dipanggil untuk jadi ibu. Engkau dipanggil untuk jadi istri. Genapi panggilan. Gak bisa tukeran, karena itu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Belum lagi dengan panggilan karunia, panggilan yang lewat bakat, saudara dikasih Tuhan. Tiap orang beda-beda. Genapi panggilanmu. Jangan lari dari panggilanmu, seperti Yunus lari dari panggilannya untuk selamatkan Niniwe. Saudara, Anda masuk dalam panggilan Anda nggak ngerti, tapi nanti tiba-tiba akan banyak orang diberkati dan banyak orang bertobat lewat hidupmu di panggilan itu. Tapi kalau kita hidup suka-suka kita, hidup kita nggak ada dampak. Kenapa? Karena Anda hidup di luar kerajaan Allah. Saya berdoa, semua jemaat yang dikasihi Tuhan hidup dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Yang pertama, lahir baru, masuk hadirat Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Tapi juga bukan cuma soal panggilan biasa, melainkan ada panggilan kita secara umum. Genapi amanat agung. Genapi amanat agung. Engkau ada dalam kerajaan Allah. Ini adalah bagian yang harusnya kita perjuangkan, usahakan, demi supaya kita bisa menjaga, merawat kasih mulamu. Yang kedua, Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan yang tinggal dalam kita. Jadi ada bagian atau pribadi Dia yang masuk dalam hidup kita. Yang pasti yang pertama, Roh Kudus masuk dalam dirimu. Itu berarti Tuhan tinggal dalam kita. Tuhan tinggal dalam kita, berarti kita semua harus penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Kalau belum bisa bahasa roh, belum terima karunia roh, saudara berdoa, minta sama Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita mau memelihara kasih mula-mula. Kita mau lakukan apa saja supaya kita bisa merawat cinta kita sama Tuhan. Minta Roh Kudus masuk. Karena Roh Kudus yang nanti akan ngajarin kita banyak hal, membela kita, nolong kita, menghibur kita, supaya kita kuat untuk menjaga cinta itu. Oh iya, nggak gampang jaga cinta, saudara. Ya, nggak gampang jaga cinta. Kita mesti perjuangkan itu. Ya, kita mesti perjuangkan itu. Yang kedua dan yang terakhir adalah, saudara dikasih Tuhan tinggal dalam kita. Itu bicara soal firman-Nya yang masuk dalam hidup. Firman-Nya yang masuk dalam hidup kita. Baca Alkitab itu sudah mandatori. Orang Kristen tidak baca Alkitab itu aneh. Saudara dikasih Tuhan, Anda orang Kristen, Anda ditebus oleh Yesus, nggak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca dan renungkan. Kenapa harus direnungkan? Bagian yang merenungkan itulah yang akan nanti memastikan apa yang ada di Alkitab pindah ke dalam dirimu. Firman ini adalah Allah sendiri.
Kalau dia tidak masuk ke dalam, dia cuma kata-kata di luar. Tetapi waktu engkau merenung-renungkannya siang dan malam, engkau merenung-renungkannya tanpa terasa, di dalam otak kita itu akan tumbuh saraf-saraf yang makin lama makin besar dan makin tebal, khusus untuk materi yang kita baca itu. Dan pada waktu dia cukup tebal, dia tidak bisa lupa lagi, dia tidak bisa dihapus lagi. Nah, pada waktu itulah terjadi yang namanya ayat itu sudah pindah ke dalam kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu di dalam kita. Penting loh, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya masih ingat zaman dulu ada ungkapan, ada lagunya malah ya, tapi itu udah lagunya orang dulu-dulu. Judulnya gini, Stand by Your Man. Stand by your man. Gitu ya. Bagaimana seorang wanita itu berdiri di samping prianya, suaminya, bahkan dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak enak, lagi dalam keadaan susah, ya, stand by, ya, mereka bisa berjuang untuk bisa bersama-sama. Cinta perlu diperjuangkan untuk mendapatkannya, tapi diperjuangkan juga untuk merawatnya. Saudara dikasih Tuhan, kasih mula-mula itu harus dijaga. Kalau sudah bisa kembali kepada kasih mula-mula, jaga. Sama seperti kemerdekaan yang sudah diberikan, jaga. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup dengan cerita ini. Waktu saya akan menikah, saya masih ingat malam di mana kami akan lamaran di restoran itu. 2 keluarga lagi kumpul. Mertua saya nanya begini, apakah kamu benar sungguh cinta anak saya sampai kamu mau nikahi dia? Do you really love her that much? So you want to dedicate your life with her? Dengan kata lain tuh, dia mau bilang begini, apakah cintamu tuh begitu besar sampai kamu mau dedikasikan hidupmu tuh hanya untuk dia? Karena itulah pernikahan. Ketika kita mendedikasikan hati dan cinta kita hanya pada satu pribadi dan kita merawatnya nanti bersama-sama. Cinta harus dirawat dari waktu ke waktu 2 arah. Dan memang butuh komitmen, dedikasi. Saudara dikasih Tuhan, keadaan yang tidak mudah hari ini. Pandemi, resesi, pertanyaan yang sama saya mau ajukan kepada saudara. Apakah saudara benar-benar cinta sama Tuhan? Begitu cintanya, begitu kasihmu pada Tuhan, hingga engkau mau dedikasikan semuanya untuk merawat hubunganmu dengan Tuhan. Jadikan pertanyaan ini rema dan pertanyaan ini jadi milikmu sendiri, saudara dikasih Tuhan. Dan untuk menjawab itu, saya mau baca sebuah ayat yang diulang 3 kali di Lukas 10 ayat 27, Markus 12 ayat 30, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Mencintai Tuhan memang harus sepenuh hati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Orabaya shikarana mata karana bataka baya shakarada barada baya shakarada barada baya. Syukur tuh pesanmu hari ini. Makasih Tuhan Yesus, seperti kami harus merawat kemerdekaan, karena kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia dalam hidup kami berbangsa bertanah. Lebih daripada itu, kami juga harus merawat cinta kami dengan Tuhan, karena kasih mula-mula, hubungan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kami dan Tuhan, sehingga kami hari ini jadi orang-orang yang sudah ditebus dan sedang disiapkan untuk jadi seperti Yesus, disiapkan untuk masuk surga bersama-sama, untuk ada bersama-sama di mana Tuhan ada. Tuhan, biarlah kami juga bisa memelihara cinta ini, hubungan ini Tuhan. Engkau urapi kami semua. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Kalau ada Tuhan yang putus asa, bangkitkan kembali. Kalau ada yang sakit, sembuhkan kembali. Supaya semua kami bisa keluar sebagai pemenang dan bisa menjaga cinta kami dengan Tuhan. Melakukan semuanya segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap
akal budi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dengar firman. Berkati kami semua Tuhan, khususnya melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari siapkan hati kita. Angkat hati kita, sama-sama angkat tangannya. Terima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu.